Shalom, selamat pagi teman-teman semua yang saya kasihi dan saya muliakan dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu saya ingin kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 2 Raja-Raja. Bacaan yang pertama yaitu 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8 sampai 10, kemudian ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Kita maju lagi ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Ayat 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Saya akan membagikan bagian yang kita baca tadi dalam beberapa bagian, namun saya ingin memberikan judul, yaitu memiliki pemahaman yang benar tentang mujizat. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah beberapa bagian yang saya sebutkan. Yang pertama, tujuan daripada mujizat itu. Yang kedua adalah mengapa mujizat itu kita perlukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sikap yang salah dalam menerima mujizat, dan yang keempat adalah bagaimana memiliki sikap yang benar di dalam menerima mujizat. Itu bagian yang hendak saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu apa tujuan daripada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tujuan yang pertama adalah mujizat itu dilakukan, tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang. Entah itu diselamatkan dari sakit penyakit, entah itu diselamatkan dari kelaparan, ataupun diselamatkan dari bencana alam. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit atau mengusir setan, membuat banyak mujizat dengan menyembuhkan orang. Dan Tuhan Yesus memberikan makan orang-orang yang lapar seharian dalam mengikuti dia, ketika dia mengajar di bukit dengan membuat 5 roti dan 2 ekor ikan dapat dimakan oleh 5.000 orang yang lapar. Dan yang ketiga adalah ketika dia menghentikan bencana angin ribut di tengah laut, sehingga murid-muridnya bisa selamat dari badai tersebut. Nah, mujizat-mujizat yang dilakukan yang saya sebut tadi itu dialami oleh kekristenan atau orang yang baru mengenal Tuhan Yesus.
atau kekristenan level dasar, ya, tingkat dasar atau level dasar. Jadi kalau orang mulai mengenal mujizat ketika dia baru bertobat atau baru mengenal Tuhan Yesus, itu level dasar. Jadi dia gampang sekali mengalami mujizat dalam kehidupannya. Seperti contoh, mungkin dulu waktu di Lawang, teman-teman semua begitu mudah mengalami mujizat ketika berdoa. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita begitu bersemangat di dalam belajar atau dalam menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai di kemudian hari. Nah, itu merupakan level dasar. Mujizat sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, namun seiring dengan perkembangan atau seiring dengan orang belajar firman Tuhan, seiring dengan pengetahuan akan firman Tuhan semakin bertambah-tambah, sehingga pengenalan akan Allah semakin bertambah, pengetahuan semakin bertambah, iman semakin bertumbuh. Dengan semakin bertambahnya pengetahuan, maka kekuatan Allah itu juga semakin bertambah-tambah dalam kehidupan seseorang. Jadi semakin bertambahnya kekuatan Allah dalam kehidupan seseorang, maka mujizat mulai jarang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini kita sudah mulai masuk kepada level yang kedua. Level yang pertama tadi, kekristenan level pertama, kita mudah mengalami mujizat dalam hidup kita. Tetapi setelah kita belajar firman Tuhan dan seiring dengan perkembangan yang kita alami, maka kita pindah kepada level berikutnya. Jadi semakin pengetahuan firman Tuhan semakin bertambah dalam kehidupan seseorang, maka kekuatan Allah juga semakin bertambah dalam hidupnya. Dengan semakin bertambah kekuatan Allah, maka mujizat mulai jarang terjadi dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kalau saudara lihat, mungkin bisa bercermin pada sekarang ini, mungkin saudara sudah berdoa tapi tidak terjadi mujizat. Nah, itu disebabkan karena kita tidak lagi berada pada level yang pertama. Jadi jangan mengeluh, jangan bertanya-tanya, Tuhan, di manakah mujizatmu pada zaman dahulu yang saya alami? Karena saudara dan saya sudah ada pada level yang kedua, yaitu dengan semakin bertambah pengetahuan Allah ketika kita belajar tentang firman Tuhan, semakin kita tekun belajar, semakin kita bertumbuh pengenalan akan Allah dalam hidup kita, maka kekuatan Allah itu semakin bertambah dalam kehidupan kita. Dan ketika kekuatan Allah bertambah, mujizat semakin jarang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kekuatan Allah itu bertambah, maka tujuannya sama. Ya, kekuatan Allah itu memiliki tujuan yang sama dengan mujizat. Kalau tadi tujuan mujizat adalah menyelamatkan, maka kekuatan Allah punya tujuan yang sama, yaitu juga menyelamatkan kehidupan seseorang. Jadi di dalam kekuatan Allah itu terdapat kuasa, terdapat pengetahuan, juga terdapat hikmat. Dan hikmat, pengetahuan, kuasa itu adalah sarana untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. Jadi tujuannya sama. Tujuan mujizat adalah menyelamatkan, kekuatan Allah juga menyelamatkan. Karena itu kalau kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi ketika seseorang sudah sampai pada level kedua, dia tidak perlu mujizat lagi, karena dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan. Menyelamatkan dalam hal apa? Bukan hanya dalam menyelamatkan jiwa, tapi dalam segala hal. Seperti yang saya sebutkan pada mujizat pertama, segala hal. Kalau level pertama itu mujizat terjadi dari luar diri kita, artinya kekuatan yang dari Tuhan itu dari luar diri, eksternal. Tetapi pada level kedua ini, kekuatan itu lahir dari dalam, dari internal, kekuatan yang menyelamatkan kehidupan seseorang. Jadi baik kekuatan, baik mujizat, tujuannya sama, yaitu untuk menyelamatkan seseorang, menyelamatkan orang dari berbagai hal. Itu yang pertama, bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa perlu ada mujizat? Pertanyaannya, kenapa perlu ada mujizat dalam kehidupan seseorang? Maka nanti saudara lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, dikatakan begini. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8 dikatakan, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja, bunyinya,
mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Garis bawahi, supaya ia tahu ada seorang nabi di Israel. Dengan kata lain, bahwa supaya ia tahu ada Allah di Israel. Kenapa? Karena nabi itu adalah perpanjangan tangan Allah. Karena nabi itu adalah perpanjangan lidah Allah. Nabi senantiasa berbicara atas nama Allah. Oleh karena itu, sebelum dia berbicara, dia harus memulai dengan kata beginilah firman Tuhan, atau diakhiri dengan kata demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika Nabi berbicara sama dengan Allah berbicara. Jadi supaya dia tahu bahwa ada Nabi di Israel sama dengan supaya dia tahu bahwa ada Allah di Israel. Jadi kenapa mujizat itu harus terjadi? Supaya orang tahu bahwa ada Allah di Israel, ada Allah di Kupang, ada Allah di Sumatera, ada Allah di Sulawesi, dan seterusnya. Kenapa orang harus tahu? Ya. Kalau kita lihat tadi, tentu Panglima Naaman ini adalah penyembah berhala. Dia tidak tahu tentang Allah Elohim Israel. Dia hanya tahu berhala yang dia sembah. Nah, namun berhala yang dia sembah itu tidak bisa menyelamatkan dia daripada sakit kustanya. Karena itu informasi yang diberikan oleh seorang gadis Israel. Biarlah tuanku ke Israel, ke Samaria, di sana ada nabi, maka tuanku akan sembuh. Dan ketika dia pergi ke sana, bertemu dengan Nabi Elisa, maka dia tahu bahwa ada Allah di Israel. Ya, karena tadi dia tidak tahu ada Allah di Israel. Jadi orang, kenapa mujizat itu terjadi? Kenapa orang perlu mujizat? Supaya dia tahu bahwa ada Allah di Israel. Supaya dia tahu bahwa ada Allah di Kupang, ada Allah di Sulawesi, dan sebagainya. Nah, kenapa orang harus tahu bahwa ada Allah? Karena banyak orang tidak tahu jawabnya. Bukan saja tidak tahu dalam pengertian, dia tidak tahu dalam pengertian pengetahuannya, kognitifnya memang dia tidak tahu. Tapi banyak orang, walaupun dia mengaku dengan mulut bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia mengenal atau mengetahui Tuhan, tetapi di dalam hatinya dia menolak Tuhan. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia tidak mengakui dalam hatinya tidak adanya Tuhan, padahal dia sendiri bisa beribadah, dia sendiri bisa berdoa? Kita bisa tahu itu, bisa lihat indikatornya adalah dari perbuatannya. Ketika seseorang walaupun dia berdoa, dia beribadah ataupun melayani Tuhan, tetapi ketika dia ingin meraih sesuatu, mencapai sesuatu, kemudian dia menghalalkan segala cara atau merohanikan segala cara untuk mencapai tujuan, sekalipun melanggar firman Tuhan, walaupun menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain, merugikan hati orang lain, atau menyangkali firman dalam perbuatan dia, itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu bahwa ada Tuhan yang mengawasi dia. Dia menolak adanya Tuhan dalam kehidupannya, walaupun dia mengaku dengan mulut bahwa dia menyembah kepada Tuhan. Kita dapat melihat itu di dalam Mazmur pasal 14. Dia bilang begini, ayat yang pertama, perikopnya adalah kebebalan manusia untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Lihat, orang di dalam hatinya menolak adanya Allah, jijik dan busuk perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mereka korupsi, mereka memutarbalikkan kebenaran, walaupun mereka beribadah kepada Tuhan, walaupun mereka berdoa, tapi dari perbuatan mereka lah kita bisa tahu bahwa di dalam hati mereka mengatakan tidak ada Allah, karena dari perbuatan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan. Orang seperti ini butuh mujizat supaya dia tahu bahwa ada Allah. Oleh sebab itu, teman-teman semua, walaupun saudara dan saya adalah hamba Tuhan, tapi seringkali kelakuan hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan, saya tidak menghakimi,
tapi saya memperingatkan jangan sampai perbuatan kita, kelakuan kita menunjukkan bahwa kita berkata tidak ada Allah. Karena perbuatan kita sama sekali menunjukkan bahwa kita menolak adanya Allah dalam kehidupan kita. Orang begini butuh mujizat supaya dia tahu bahwa ada Allah. Makanya tadi Nabi Elisa berkata, biarlah ia datang ke Israel supaya dia tahu bahwa ada Nabi di Israel, supaya dia tahu bahwa ada Allah di Israel. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau di antara kita, mungkin dalam pelayanan kita, ya, kita senantiasa mengharapkan mujizat terus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita senantiasa mengagung-agungkan mujizat, mengharapkan mujizat terjadi dalam kehidupan. Sehingga seringkali ketika tidak terjadi mujizat, kita mulai mengeluh dan sebagainya. Kalau kita selalu mengharapkan mujizat dalam kehidupan, pertanyaan saya, apakah saudara tahu ada Allah? Kalau seorang senantiasa mengharapkan mujizat, itu membuktikan bahwa dia perlu Allah, dia perlu tahu bahwa adanya Allah. Jadi mujizat yang terjadi dalam kehidupan seorang bisa saja menunjukkan bahwa dia perlu tahu bahwa ada Allah yang mengawasi perbuatannya. Berarti selama ini perbuatannya itu tidak menunjukkan di dalam hatinya bahwa pengakuan dalam hatinya bahwa adanya Tuhan, sehingga dia melanggar seluruh perintah Tuhan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Karena itu, jika seseorang selalu mengandalkan mujizat dalam kehidupan, perlu dipertanyakan, dia meragukan atau dia menolak adanya Allah dalam kehidupannya. Ini jadi kenapa mujizat itu perlu ada, supaya orang tahu bahwa Tuhan itu ada. Jadi orang-orang fasik yang ada ini, yang mengatakan bahwa tidak ada Allah sehingga perbuatan mereka busuk dan jijik, mereka harus mengalami mujizat supaya tahu bahwa ada Allah, sehingga tidak hidup di dalam kejahatan terus. Tahu bahwa ada Allah yang mengawasi. Jadi kalau dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan hamba Tuhan, selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dia butuh mujizat supaya dia sadar bahwa ada Allah yang mengawasi kehidupannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sikap hati yang tidak benar dalam menerima mujizat. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15, ya, di dalam 2 Raja-Raja tadi, ayat yang ke-15 dikatakan begini, kemudian kembalilah dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi setelah dia mengalami mujizat tadi, baru dia tahu bahwa ada Allah di Israel. Jadi jelas tujuan mujizat itu apa? Tujuan, ya, atau mengapa orang mengalami mujizat selain daripada tujuan tadi, supaya ia tahu bahwa ada Allah di Israel. Jadi selain daripada untuk menyelamatkan dan sebagainya, yang kedua agar dia tahu bahwa ada Allah di Israel. Nah, setelah dia menerima mujizat, kita lihat di sini sikap hati yang tidak benar. Lalu dia ingin memberikan persembahan yang dia bawa kepada abdi Allah, yaitu Elisa tadi. Ya. Ayat 16, tetap Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak dapat menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Pertanyaannya, kenapa Elisa menolak pemberian daripada Naaman? Karena Naaman ini menerima mujizat dengan sikap hati yang tidak benar. Tidak benarnya yang mana? Pertanyaannya, tidak benarnya yang mana? Naaman
menganggap bahwa ketika dia menerima mujizat dari Tuhan dan dia sudah sembuh dari sakit kustanya, dia menyamakan Tuhan itu seperti manusia. Artinya ketika seseorang mendapat obat, dia bisa membelinya, dia bisa membayarnya. Dengan membayarnya itu, obat itu menjadi miliknya dan dia bisa kembali ke tempatnya semula. Nah, dia menyamakan kondisi ini dengan Tuhan Allah. Ketika Tuhan menyembuhkan dia anggap mujizat itu bisa dibeli, bisa dibayar dengan uang. Ketika dia dibayar dengan uang dan ketika seandainya Elisa menerima uang itu, berarti Naaman ini terlepas dari ikatan. Artinya dia sudah membeli mujizat dan dia bisa kembali ke tempatnya dan kembali menyembah berhala. Jadi bisa terikat lagi kepada Allah yang sudah menyembuhkan dia, Allah yang benar tadi. Jadi motifnya adalah salah, sikapnya adalah salah ketika menerima mujizat tadi. Dia anggap mujizat itu bisa dibeli. Ini sama dengan kasus yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ketika Filipus ada di Samaria, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid yang ada di Samaria, maka ada seorang yang namanya Simon. Simon ini adalah tadinya seorang penyihir, penyembah berhala, penyihir. Nah, penyihir ini setelah dia bertobat menjadi pengikut Tuhan Yesus, ketika dia melihat Roh Kudus itu dicurahkan, dia menawarkan uang kepada Filipus. Berikan juga kepada saya Roh Kudus. Sehingga Yesus bilang apa? Celakalah kamu pikiranmu sesat, jalanmu bengkok. Artinya bahwa pemikiran penyembahan berhala ini masih terbawa dalam kehidupannya. Dia mengira bahwa kuasa Allah, mujizat itu bisa dibeli, dan ketika sudah dibeli dia tidak terikat lagi kepada Tuhan untuk menyembah kepada Allah. Sama dengan Elisa. Karena itu sama dengan Naaman, karena itu Elisa menolak pemberian daripada Naaman ini, karena dia tahu apabila pemberian ini diterima, maka Naaman akan kembali ke tempatnya dengan keadaan sembuh, tapi dia akan menyembah kepada berhala. Dan terbukti, ya, sikap hati yang salah ini terbukti di dalam ayat yang ke-17. Dia bilang begini, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Terbukti setelah Nabi Elisa menolak pemberian, maka dengan tegas dia mengaku, kalau begitu taruhlah tanah sebanyak sepasang bagal, supaya ketika saya kembali ke tempat saya tidak akan lagi sujud menyembah kepada berhala saya. Seandainya tadi Nabi Elisa menerima pemberian itu, berarti dia menganggap bahwa mujizat telah dibayar dan saya akan menyembah kepada berhala saya. Saya tidak terikat kepada Tuhan lagi yang sudah menyembuhkan saya. Dan ketika Elisa menolak itu, karena Elisa tahu bahwa sikap hatinya dalam menerima mujizat itu salah, maka Elisa memberikan sebuah pembelajaran untuk menolak pemberian itu, sehingga dia sadar bahwa motifnya salah dan dia akhirnya membuat komitmen bahwa saya akan beribadah kepada Tuhan setelah saya kembali dari sini. Ini sebuah pembelajaran yang baik dalam kehidupan seseorang, bahwa banyak orang Kristen, mereka itu hanya mencari mujizat, tapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Setelah mereka mendapatkan mujizat, mereka kembali ke kehidupan yang lama, menyembah berhala lagi. Bukan dalam pengertian seperti Naaman ini, tapi penyembah berhala itu mereka kembali ke kehidupan yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama, perbuatan-perbuatan jahat yang lama. Itu sama dengan menyembah berhala, karena orang menyembah berhala itu tidak mengenal kebenaran. Nah, ini yang disebut bagaimana sikap kita yang benar untuk menerima mujizat, yaitu komitmen kepada Tuhan yang sudah memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya rindu semua di grup ini supaya kita makin memahami, mengerti bahwa tujuan Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan seorang itu apa, mengapa mujizat itu terjadi, sikap hati kita dalam menerima mujizat bagaimana, dan bagaimana cara kita bisa menerima mujizat dengan sikap hati yang benar. Tentu dalam sebuah mengikuti proses atau
sebuah proses pembelajaran yang harus kita pelajari dari kasus ini, sehingga membuat kita semakin mengerti cara mujizat bekerja dalam kehidupan seseorang. Karena Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, supaya kami bisa memahami, mengerti kenapa mujizat terjadi dalam kehidupan kami, dan kami terus boleh berjalan dalam kuasa-Mu dan dalam kekuatan Allah yang senantiasa menyelamatkan dan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.